Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Kita akan melanjutkan dengan latihan untuk penentuan objek dari sebuah kalimat ya. Ini adalah modul ke-7 kegiatan belajar 1 ya. Pertama, kita buka halaman 7.5 ya. Di sini ada sebuah latihan yang sudah dikerjakan. Contohnya adalah I promise her to deliver the parcel. Saya menjanjikan padanya untuk mengantarkan parcel. Her di sini adalah objeknya ya. The parcel ini juga objeknya. Oke, ini objek langsung. Ini objek keduanya. Kemudian untuk yang nomor 2, we have already shown bla 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 bla. Ada yang bisa menjawab ini? Jawabannya adalah we have already shown bla 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 bla. Ini ada kata-kata to. Berarti objek pertamanya adalah we have already shown the project. Kita sudah memperlihatkan proyeknya. Ini saya kasih contoh dulu ya. Kita telah memperlihatkan proyek tersebut kepada Nyonya Clark. Ini ada dua objek di sini, the project serta ini ya, objek 1 dan objek ke 2. We have already shown the project to Mrs. Clark. Sekarang nomor 3. Kami akan menulis sebuah surat. Kami akan menulis sebuah surat kepada John. Ini sebaiknya bagaimana ini? We will write bla 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 bla. Ada 3. Yang jadi objek pertama John-nya atau suratnya? Kalau kepada itu ini harusnya to itu ya. Kalau to itu harusnya diikuti oleh orang. Tapi kalau tidak ada to-nya, maka orangnya itu dijadikan objek pertama. Maka John-nya harus jadi pertama. We will write John a letter. Kita akan menulis kepada John, objek pertama, sebuah surat, objek kedua. Kalau kita jadikan pakai to bisa enggak? Oh, bisa saja. Jadi apa? We will write a letter to John. We will write a letter to John. Di sini, letternya merupakan objek pertama. John-nya merupakan objek kedua. Ya. Di sini kita lihat, kalau untuk orang, kepada itu pakai to. Ya. Ini sama kan? To, ini juga to. Ya kan? Jadi, kalau misalnya tidak ada to-nya, John-nya ditaruh di depan sebagai objek pertamanya. Oke, selanjutnya nomor 4. I can lend bla 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 book her the. Saya bisa meminjami dia sebuah buku. Ingat tadi kalau tidak ada to-nya, ini kan harusnya saya bisa meminjami buku kepadanya. Lah kepadanya ini nggak ada to-nya. Maka her-nya di mana? Sebagai objek pertama atau objek kedua her-nya? Oke, benar, objek pertama. I can lend her the book. Ingat, kalau tidak ada to-nya maka pronoun itu menjadi objek pertama. Nomor 5. They will immediately send bla 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 us to fax. Nah, ini ada kata-kata to. Berarti ini boleh pronoun ini diletakkan di belakang us-nya. Jadi apa? To us di belakang ya. To us. Berarti di sini sebelumnya apa? A fax. Mereka akan segera mengirimkan sebuah fax kepada kami. Gitu ya. Nomor 6. Keep bla bla bla. Ini ada kata-kata for. For itu juga artinya untuk atau demi. Biasanya diikuti oleh orang. Tadi ya, to itu diikuti orang, for juga diikuti orang. Sebagai objek kedua loh ya. Maka di sini for itu diikuti objek kedua, yaitu for her. Jagalah tempat ini untuknya. Keep the place for her. Ya. Keep the place for her. Sekarang yang nomor 7. Dave bought bla bla bla. Daughter knew a flat there. Mereka membelikan bla 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 bla. Di sini ada to atau for-nya enggak? Tidak ada. Maka
pronounnya harus menjadi objek pertama. Pronounnya apa di sini? Their daughter. Mereka membelikan putri mereka. Mereka membelikan putri mereka a new flat. Sebuah apartemen baru. Mereka memberikan putri mereka sebuah apartemen baru. Their di sini ya. Ini berarti possessive pronoun ya. Possessive adjective maksud saya. Selanjutnya nomor 8. Show bla bla bla. Nah, di sini ada kata-kata to. Berarti to itu diikuti oleh pronoun. Pronounnya apa? Him. To him. Jadi apa? Tunjukkan ruangannya padanya. Show his room. Ruangannya. Tunjukkan ruangannya padanya. Show his room to him. Itu ya. Nomor 9. You should give bla bla bla. Di sini ada kata-kata of your teacher bunch flowers. Di sini tidak ada kata-kata to atau for. Maka pronounnya kita taruh di depan sebagai objek langsung. Jadi apa? Pronounnya di sini adalah your teacher ya. Your dan teacher. Di sini berarti your teacher-nya di depan. You should give your teacher. Anda sebaiknya memberikan guru Anda segenggam bunga, a bunch of flowers. A bunch of flowers. Anda sebaiknya memberikan guru Anda segenggam bunga. Nomor 10. Di sini ada kata-kata for. Berarti pronounnya itu ditaruh di belakang. Ditaruh sebagai objek kedua. For me. Di belakang ya. Di depannya apa? Ibu saya membuatkan sebuah kue besar untuk saya. Huge. Huge itu artinya besar ya. Cake itu artinya kue. Kalau di Indonesia kue itu ada kue kering, kue basah. Kalau cake itu kue basah ya. Kalau kue kering untuk orang Inggris atau orang Amerika namanya adalah biskuit. Begitu ya. My mom made a huge cake for me. Ibu saya membuatkan sebuah kue besar untuk saya. Gitu ya. Selanjutnya ada sebuah pelatihan lagi. Did you send Mary the postcard? Apakah Anda mengirim Mary kartu pos? Yes, I sent it to her. Di sini verb atau objek pertamanya adalah it. Objek keduanya adalah her. Go to bed, Sam. Mom, I can sleep. Will you read? Untuk saya. Di sini untuk sayanya berarti for me. Oke ya. Will you read for me? Selanjutnya nomor 3. You should offer them your car. Anda sebaiknya menawarkan mereka mobil Anda. But I've already offered. Tapi saya sudah menawarkan mobil it saya untuk mereka. It ya, it dulu. Offer it to them atau for them ya. To them. Selanjutnya, why don't we bring them some sandwiches? Mengapa kita tidak membawakan mereka sandwich? You can bring bla bla bla. They won't eat them. Anda tidak bisa membawakan anak-anak kami sandwich. Ini berarti tidak usah diberi for atau to ya. Langsung saja. You can bring our children sandwiches. Ini berarti langsung ditulis apa adanya seperti ini ya. Tidak usah dikasih for atau to lagi. Karena our children-nya itu menjadi objek pertamanya ya. Kalau yang tadi dibalik bisa enggak? Bisa. Jadi them-nya di awal, terus it-nya di belakang. Ya, kalau yang ini tidak bisa, karena ini tidak ada objek yang lain. Ini hanya ada objek satu saja. Jadi kalau ada dua objek, kita bisa memilih pakai to for atau tidak memakai to atau tidak memakai for. Gitu ya. Kalau tidak memakai to atau for, maka pronounnya itu harus menjadi objek pertama. Nomor 5. Has Rosie seen these photos? Apakah Rosie sudah melihat foto-foto ini? Yes, I have already shown. Kalau ini, saya sudah memperlihatkannya kepadanya.
kita mau memakai to atau tidak. Kalau kita tidak memakai to, ya kita langsung saja. Yes, I have already shown. Kalau kita tidak memakai to, I have already shown her them. Saya sudah memperlihatkannya mereka. Atau kalau kita pakai yang lebih mudah lagi, ini sebenarnya benar ya. Kita memakai for atau to supaya lebih mudah memisahkannya ya. Yes, I have already shown it to atau yes, I have already shown them to her. Saya sudah memperlihatkannya padanya atau to her ya. To her. Nomor 6, please give me your telephone number. Tolong berikan saya nomor telepon Anda. Sorry, I can't give bla bla bla. Saya tidak bisa memberikannya pada Anda. Sorry, I can give memberikannya pada Anda. I can give it to you. Nomor 7, will you write him an email? Apakah Anda akan mengirimnya email? I think I should write bla 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 as soon as possible. Ini apa ini harusnya? Ini ya langsung ya. Karena ini tidak ada objek yang lain, hanya him saja, kita langsung saja isi. I think I should write him as soon as possible. Kalau kita kasih itu boleh enggak? Boleh saja, sama aja benar. Tidak masalah. Benar juga. Di sini yang sebelumnya ini juga sama ya. Misalnya hanya ada satu kata objek saja di sini, maka kita tidak usah memberikan them, langsung her saja. Yes, I have already shown her. Ini juga benar ya. Kemudian nomor 8. Jadi nomor 7 ini boleh pakai itu, boleh tidak. Have you heard the story? Apakah kamu sudah mendengar ceritanya? No, I haven't. Please tell me. Hanya me saja, karena di sini tidak ada objek yang lain. Did you give her the parcel? No, she wasn't at home, but I'll give tomorrow. Ini ada 2 objek. Maka kita jadikan yang objek pertamanya itu orang, objek keduanya itu benda. Atau sebaliknya, objek pertamanya itu benda, objek keduanya orang. Kalau objek pertamanya benda, maka it-nya di depan. But I'll give it to her. Gitu ya. Supaya lebih jelas, kita kasih itu saja. I'll give it to her. Nomor 10. Could you send to Vince, please? I can send Vince the message. He is at school. Ini sudah sesuai ya. Ini sudah objek pertamanya sudah orang, sudah benar. The message-nya sudah jadi objek kedua. Objek pertama, objek kedua. Langsung ditulis di sini seperti itu sudah benarnya. Tapi kalau mau dibalik bisa juga. I can send the message to Vince. Jadi Vince-nya di belakang kasih itu. Jadi intinya, objek pertama itu biasanya orang, objek kedua itu biasanya benda. Boleh seperti ini, tanpa to. Tapi kalau pakai to, objek satunya itu benda, terus ada to, benda ya. Terus dikasih to, terus ditambah objek kedua, yaitu orang. Ya. Intinya seperti itu ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan melihat latihan dari websitenya. Untuk menganalisis manakah yang bentuk objek langsung dan bentuk objek tidak langsung. Contoh yang pertama. Decide whether the words in bold are subject, direct objects, or indirect objects. She sent her friend an email. Her friend di sini objek langsung atau objek tidak langsung? Ya, di sini sudah seperti kita sudah ketahui tadi. Kalau yang tidak ada to, tidak ada for-nya, itu pasti yang terletak setelah verb itu pasti objek pertama. Atau direct object. Oke ya. Terus yang kedua, Sally will help you with your housework. Sally akan membantumu dengan pekerjaan-pekerjaan rumahmu. You di sini objek pertama atau kedua? Ya, karena ini terletak setelah verb, ini pasti objek pertama juga. Direct object. Terus yang ketiga, where did you put the keys? Di mana Anda meletakkan kunci-kunci? Kalau ini pasti bukan objek ya. Apa ini sebagai apa? Sebagai subjek. Nomor 4.
He gave them a bag full of money. Dia memberikan mereka sekantong penuh uang. Uang satu tas penuh. Wah, ini uangnya banyak ya. Transaksi apa ini? He gave them a bag full of money. Them di sini karena terletak setelah verb langsung, berarti ini adalah objek langsung. Alice wrote a book on the French Revolution. Alice menulis sebuah buku mengenai revolusi Prancis. Alice di sini pasti sebagai apa? Subjek. I need your help. Saya butuh bantuan Anda. Your help di sini terletak setelah need atau kata kerja pertama. Kata kerja yang terletak sebelum kata sebelum objek. Maka objek di sini sebagai objek pertama. Objek pertama semua ya. He offered her a flower. Nah ini, dia menawarkannya sebuah bunga. Her di sini objek pertama. Flower di sini sebagai objek kedua. Indirect. My father bought us a new TV set. Ayah saya membelikan kami sebuah perangkat TV baru. As di sini objek pertama. A new TV set itu objek kedua, objek tidak langsung. Jadi yang dicetak tebal itu adalah objek pertama. John sold me his car. John menjual pada saya mobilnya. Sayanya di sini objek pertama karena terletak setelah verb. Mobilnya itu berarti objek kedua karena terletak setelah objek pertama. Ya, indirect. I wish you good luck. Saya mengharapkan Anda nasib baik. Anda di sini berarti atau kamu di sini berarti terletak setelah kata kerja. Berarti ini sebagai objek langsung. Check and source. Oh ya, ini salah ini. Flower. Ini tadi saya merasa sudah menjawab benar ya. Indirect object kan ini. Kok disalahkan ya tadi ya? Entah kenapa ya. Salah di websitenya berarti ya. Ini sudah benar semua saya menjawab ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan dulu. I owe you bla bla bla. An apology. Ini putuskan apakah kata yang dicetak tebal itu adalah objek langsung atau objek tidak langsung. Jadi dicetak tebal ini. I owe you. You ini langsung atau tidak? Langsung, direct. Ya. Apology. Indirect. Karena terletak setelah kata setelah objek pertama. You. Itu objek pertama. Apology. Objek kedua. Saya berhutang padamu sebuah permintaan maaf. He played soccer. Soccer di sini artinya adalah bermain sepak bola. Dia bermain sepak bola with his friend yesterday, dengan teman-temannya kemarin. Soccer di sini berarti objek pertama. Play. Play itu adalah kata kerjanya ya. Direct object. I wish you happiness. Saya mengharapkan Anda kebahagiaan. Anda itu objek pertama. Happiness itu adalah objek kedua. Indirect object. I always lend him bla 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 money, but he never pays me back. Saya selalu meminjamkannya uang, tapi ia tidak pernah membayar saya, tidak pernah mengembalikan uang saya. Him di sini berarti objek pertama karena terletak setelah kata kerja. Direct. Ini jangan-jangan setelah saya benar semua nanti tetap disalahkan ya. Nah, ya nggak apa-apa lah. Will you give me bla 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 the book bla bla bla. Me di sini itu adalah ini adalah pronoun. Pronoun itu biasanya adalah objek pertama kalau terletak setelah kata kerja. Direct ya. The book-nya itu objek kedua, maka indirect. Yang nomor 5, show me your photo album. Perlihatkan pada saya album foto Anda. Show me. Me itu adalah objek pertama. Ya kan? Your photo album itu adalah objek kedua. Indirect. The teacher gave us bla 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 a lot of homework. Us di sini merupakan objek pertama karena terletak setelah kata kerja. Direct ya. They ate chicken for dinner. Chicken di sini objek pertama karena terletak setelah kata kerja. Makan. Mereka makan ayam untuk makan malam. Direct. He bought her a nice necklace. Ia membelikannya sebuah kalung yang bagus. Nya di sini adalah objek pertama, ya kan? Direct. Necklace, kalung, itu objek kedua. Saya mengirimkan pada mereka sebuah email.
Mereka di sini objek pertama. Email itu adalah objek kedua, indirect. Ya kan? They offered me a job. Mereka menawarkan pada saya sebuah pekerjaan. Me-nya itu adalah objek pertama, karena terletak setelah kata kerja. A job itu adalah objek kedua, karena terletak setelah objek pertama. Gampang sih sebenarnya. Nomor 12, the student asked the teacher a lot of questions. Para siswa atau para mahasiswa, ini satu ya, karena tidak jamak. The student asked the teacher a lot of questions. The teacher di sini objek pertama ya, karena terletak setelah kata kerja. Direct object. A lot of question itu objek kedua. Direct. He wrote the book when he was in Spain. Dia menulis sebuah buku ketika dia berada di Spanyol. The book di sini merupakan objek dari wrote. Maka ini adalah objek langsung. They watched the movie together. Mereka menonton film bersama-sama. The movie itu merupakan objek dari watch. Direct. Cek. Nah, masih disalahkan juga. Padahal saya sudah menjawab benar ya. Kenapa kok bisa disalahkan? Ini kuncinya salah ini di websitenya ya. Oke, sekian untuk latihan pada bagian objek-objek sesuai dengan modul ke-7. Semoga membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.